Alhamdulillah alamin. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah kita setelah selesai kemarin sudah dari matan Jurumiyah, kita sekarang masuk pembahasan tambahan. Pembahasan isim-isim yang tidak bertanwin. Iya, isim-isim yang tidak bertanwin. Sekarang inilah saatnya kita mengetahui semua jenis isim yang tidak bertanwin tapi masih secara ringkas. Semua jenis isim yang tidak bertanwin tapi masih secara ringkas. Antum harus perhatikan ini pembahasan dan penting untuk nanti kita selalu kembali di sini terkait dengan isim yang tidak bertanwin. Lihat pernyataan di situ, asal daripada isim adalah bertanwin karena alamat isim tanwin. Jadi asal isim itu adalah apa? Bertanwin. Namun pada beberapa kalimat Arab ada yang tidak bertanwin dan disebut dengan istilah ismul ladzi la yansharif. Ini namanya. Isim yang tidak bertanwin disebut dengan ismul ladzi la yansharif. Isim yang tidak bertanwin. Isim tidak bertanwin dikarenakan ada dua sebab. Atau satu sebab yang menduduki kedudukan dua sebab. Jadi selalu itu isim tidak bertanwin sebabnya ada dua. Paham kan? Atau satu, cuma satu ini sama dengan dua sebab itu. Iya, sebagaimana yang akan disebutkan. Sebagaimana yang akan disebutkan. Berikut kami akan sebutkan secara ringkas jenis-jenis isim yang tidak bertanwin dan contoh serta sebab tidak ditanwinnya. Jadi lengkap ini ya. Disebutkan isim yang tidak bertanwin, contohnya apa dan sebabnya apa. Jadi harus diperhatikan. Satu, nama mu'annas. Itu dua sebab itu. Sebab pertama nama, sebab kedua perempuan. Nama perempuan. Kalau sekedar nama tanwin. Sekedar nama saja tanwin. Zaidun, Muhammadun, Bakrun, tanwin. Tanwin kalau sekedar nama. Tapi kalau dipasangkan dengan perempuan, tidak tanwin. Dipahamkan? Langsung dibahasakan nama perempuan. Nama perempuan atau yang bentuk perempuan. Jadi nama di sini nama perempuan. Nama memang nama untuk perempuan. Atau nama itu nama laki-laki sebenarnya. Tapi bentuknya apa? Perempuan. Tidak ditanwin juga. Contoh dulu. Muawiyatu. Kalau kita lihat Muawiyatu, nama siapa? Laki-laki atau perempuan? Nama laki-laki, tapi bentuknya perempuan. Kan ada ta marbuta. Tidak tanwin. Zainabu, nama laki-laki atau perempuan? Nama perempuan. Bentuknya laki-laki atau perempuan? Laki-laki kan tidak ada ta marbuta. Iya kan? Zainabu, nama perempuan, tapi bentuknya apa? Laki-laki, tapi karena dia nama perempuan tidak ditanwin. Tidak ditanwin. Fatimatu. Ini lengkap ini. Ini yang seringnya. Sudah nama perempuan, terus bentuknya juga apa? Perempuan. Berarti ada tiga ini. Ada lafadznya saja yang perempuan, ada maknanya saja yang perempuan, ada lafadz dan maknanya perempuan. Itu maksudnya itu tiga contoh itu. Jadi ada nama perempuan, lafadznya saja perempuan. Seperti siapa? Muawiyatu. Ini lafadznya saja perempuan, maknanya laki-laki. Zainabu, lafadznya laki-laki, tapi maknanya apa? Perempuan. Tidak tanwin. Ada Fatimatu, lafadz dan maknanya apa? Perempuan. Tidak tanwin. Paham ini? Dibahasakan dengan nama perempuan. Apakah lafadznya yang perempuan atau maknanya yang perempuan atau lafadz dan maknanya perempuan? Yang penting nama perempuan. Tidak ditanwin. Paham yang pertama?
Atau belum? Yang belum paham bilang memang. Kan ini baru pertama. Gimana? Paham berarti ini yang pertama? Baik. Lihat keterangannya. Nama-nama ini tidak bertanwin. Karena memiliki dua sebab. Sebab pertama, karena dia adalah nama. Dan yang kedua, bentuk atau maknanya menunjukkan perempuan. Itulah dua sebabnya. Sebab pertama karena dia nama. Sebab kedua, bentuk atau maknanya. Bentuk itu maksudnya lafadznya. Bentuk atau maknanya adalah perempuan. Itu keterangannya dua sebab. Dua, yang tidak boleh tanwin. Nama orang Ajem. Nama orang Ajem. Berarti ada dua sebab juga. Nama Ajem. Nama non-Arab. Artinya kalau nama Arab, tanwin. Muhammadun, Nasirun, Bakrun, Zaidun, Anasun. Nama Arab. Tanwin. Tapi ini yang tidak tanwin. Nama. Pasangannya apa? Ajem. Apa itu Ajem? Apa itu Ajem? Non-Arab. Kita lihat. Yaitu nama yang diletakkan oleh orang Ajem dan tidak ada dasar katanya dalam bahasa Arab. Jadi ini nama yang diletakkan, dipakai oleh orang Ajem, non-Arab, dan tidak ada dasar katanya dalam bahasa Arab. Artinya kalau ada orang Ajem bernama, tapi namanya itu ada asalnya dari Arab. Tanwin. Ada orang Makassar, namanya Nasir. Tanwin. Namanya Mansur. Tanwin. Kenapa? Ada dasarnya dari bahasa Arab. Ini namanya tidak ada dasarnya dalam bahasa Arab. Maka tidak ditanwin. Contoh di buku. Yaqubu. Ini nama Ajem. Nama orang Bani Israel, Palestina, Syam sana. Iya. Yaqubu. Ishaqu, Ibrahimu. Ya kan? Ini kan nama Ajem. Nama Ajem. Dipahami ini kan? Non-Arab. Seluruh Nabi nanti di buku ketiga insya Allah akan dikasih faedah. Seluruh nama Nabi Ajem. Kecuali beberapa nama. Soleh, Muhammadun, Syuaibun. Nama-nama Arab. Nama-nama Arab. Tapi semua nama Nabi Ajem. Semua nama Nabi apa? Ajem. Kecuali beberapa nanti diruncingkan di buku ketiga. Akan diruncingkan di buku yang kita akan pelajari dalam waktu dekat. Dipahamkan faedah itu. Yang jelas sekarang bukan itu yang kita mau hafal. Tapi yang kita mau hafal sekarang adalah nama. Kalau nama itu adalah Ajem, tidak ada dasarnya dalam bahasa Arab, tidak bertanwin. Tidak bertanwin. Paham kan? Nama itu hanya produksi Pulau Jawa misalnya. Tidak boleh tanwin. Nama itu hanya nama dari orang Kalimantan. Tidak tanwin. Nama itu dari orang Buton. Tidak tanwin. Paham tak? Dipahami ini? Contoh orang Buton apa namanya misalnya? Lasamuhu. Tidak boleh lasamuhun. Paham tak? Iya, tidak ada. La Ode, beliau bilang Abdul Alim La Abdul Alim. Iya. Nama Jawa apa nama Jawa? Apa? Susilo ya? Nggak ditanwin. Iya, nggak boleh tanwin itu Susilo. Iya, nggak boleh tanwin pokoknya. Gimana caranya ditanwin? Iya, Susilo. Lon. Iya, nggak boleh tanwin. Anda paham berarti kan? Semua nama Ajem. Semua nama Ajem tidak boleh ditanwin. Berarti sebabnya lihat. Nama-nama ini tidak bertanwin. Karena memiliki dua sebab. Sebab pertama karena dia adalah nama. Dan sebab kedua karena peletakan Ajem. Paham tak? Peletakan Ajem. Ketiga, yang tidak bertanwin. Nama yang berbentuk tarkib masji. Ini yang masalah lagi nanti.
Nama yang berbentuk tarkib masji. Apa itu tarkib masji? Susunan masji. Kita lihat dulu dalam kurung. Yaitu yang berasal dari dua kata tetapi telah menjadi satu kata. Artinya nama yang diambil dari dua suku kata asalnya. Kemudian jadi satu. Jadi satu. Adapun kalau dua suku kata tapi tetap masing-masing kata tersendiri, misalnya Abdullah. Ini kan memang dari dua kata tapi Abdu tersendiri, Allah tersendiri. Ini tidak masuk di sini. Yang di sini adalah dari dua kata menjadi satu. Menjadi satu. Contoh dulu. Seperti Ma'di Karib. Asalnya Ma'di dan Karib. Dijadikan satu. Ma'di Karib. Hadramaut. Asalnya dua kata. Hadru dan maut. Dijadikan satu kata menjadi apa? Hadramaut. Paham kan? Jadi satu kata. Ba'labak. Asalnya ba'lun bakun. Dua kata. Tapi dijadikan apa? Satu kata menjadi ba'labak. Tidak boleh tanwin. Langsung ba'labakku. Hadramautu, Ma'di Karibu. Dan ini banyak. Dan ini banyak. Cuma dicontohkan ini karena ini lafaz Arab. Jadi walaupun lafaz Arab, tapi kalau asalnya dari dua kata, kemudian dijadikan satu kata, tidak tanwin. Kalau ajam selesai masalah. Ajam memang tidak bertanwin. Kalau itu adalah nama. Paham kan? Surabaya, dua kata. Apa lagi? Ya, banyak kata-kata yang berasal dari dua kata dan dijadikan menjadi apa? Satu kata. Tidak boleh tanwin. Tidak boleh ditanwin. Jadi kalau antum nanti masukkan huruf jar di sini, majrurkan dengan fathah. Ba'labakka, min ba'labakka, min hadramauta. Jelas ini? Kenapa? Lihat, nama-nama ini tidak bertanwin karena memiliki dua sebab. Sebab pertama karena dia adalah nama. Sebab kedua karena berada dalam bentuk tarkib masji. Tarkib masji. Masji adalah susunan yang disatukan. Susunan yang disatukan. Ini alasan tidak bertanwin yang ketiga. Keempat, nama yang berakhiran alif dan nun. Ini walaupun Arab. Walaupun nama Arab. Kalau berakhiran alif dan nun, tidak ditanwin. Semua nama yang berakhiran alif dan nun, walaupun nama Arab, tidak bertanwin. Tidak bertanwin. Contoh, Utsman, Adnan, Imran. Semua itu. Dan jangan terbatas pada tiga. Pokoknya semua nama yang berakhiran alif dan nun, jangan ditanwin. Jangan ditanwin. Seperti apa lagi contoh lain? Apa? Iman. Salman. Sulaiman. Sufyan. Siapa lagi? Firman. Oh, itu ajam. Itu memang ajam. Firman ajam. Iya, mana ada Arab firman. Iya, itu memang sudah ajam. Iya. Tidak masuk. Iya. Dipahami ini? Karena dipersyaratkan alif dan nunnya tambahan. Kalau iman alifnya bukan tambahan dari amana yu'minu. Ya kan? Tidak masuk itu. Jadi semua nama yang ada alif dan nun tambahan di akhirnya tidak boleh tanwin. Nah, ini kita sudah banyak. Ini keempat. Lihat. Nama-nama ini tidak bertanwin karena memiliki dua sebab. Sebab pertama kan dia adalah nama. Dan sebab kedua karena berakhiran alif dan nun. Nah, ini bagus sekali ini untuk dasar. Jadi kalau antum nanti mau lihat isim yang tidak bertanwin, di sini saja dulu. Sebagai dasar. Kan ini saya bawakan sebagai kesimpulan dari yang disebutkan oleh ulama kita yang tidak bertanwin. 5. Nama yang sewazan dengan fi'il. Ada berapa wazan fi'il?
Hah? 22. Paham kan? Kalau ada nama yang sewazan dengan 22 fiil itu, tidak boleh antum tanwin. Paham kan? Apakah dengan madhi, mudhari ataupun amar, tidak boleh antum tanwin. Dipahamkan? Seperti ada tambahan sebagaimana tambahan yang terdapat pada fiil mudhari. Dalam fiil mudhari itu sekedar contoh. Seperti Ahmadu, nama Arab. Tapi kan sama dengan wazannya apa? Fiil. Ya, fiil tidak boleh tanwin. Kata yang sama dengan fiil walaupun isim, tidak tanwin. Tidak tanwin. Taglibu, yazidu, narjisu. Atau anggaplah nanti kita dapat kata misalnya Abdul Alim. Kasih nama anaknya dengan Duriba. Nah, misalnya lahir anaknya tidak nangis-nangis. Lahir anaknya kan tidak nangis. Dia takut, jangan-jangan tidak hidup. Akhirnya dia pukul. Dia pukul dan nangis bayinya. Langsung dia kasih nama Duriba. Dipukul baru nangis. Paham ini? Jadi Duriba ditanwin atau tidak? Hah? Tidak, ini hanyalah hayalan Abdul Alim. Kalau mau juga dikasih tidak apa-apa. Iya. Jadi Duriba tidak boleh tanwin. Karena nama ini sewazan dengan wazan apa? Fi'il. Ada orang nak kasih nama anaknya Intolako. Nah? Intolako. Apa artinya Intolako? Pergi. Pergi. Dia kasih nama anaknya Intolako. Wazan fi'il. Infa'ala. Ditanwin atau tidak? Pokoknya semua wazan fi'il yang kita telah tahu di sorof, tidak tanwin kalau jadi isim. Kalau jadi nama. Kalau jadi nama. Ini Masya Allah. Berarti nanti banyak sekali. Banyak sekali. Nama-nama ini tidak bertanwin. Karena memiliki dua sebab. Sebab pertama karena dia adalah nama. Dan sebab kedua karena sewazan dengan fi'il. Keenam. Nama yang dipalingkan bentuknya atau yang disebut dengan adl. Nama yang dipalingkan bentuknya. Contoh Zuhal, Zufar, Umar. Ini asalnya adalah Amir, Zafir, Zahil. Berwazan fa'il. Tanwin. Amirun, Zafirun, Zahilun, tanwin. Tapi ketika diubah bentuknya menjadi fu'al. Menjadi fu'al. Amir fa'il menjadi fu'al. Tidak tanwin. Menjadi umaro, zufaro, zuhalu. Cuman para ulama kita meneliti, nggak tahu kalau nanti kalau ada tambahannya lagi, nama yang diubah ke wazan fu'al, itu kata mereka hanya ada 12 nama. Di dunia ini berdasarkan penelitian. Tapi sebenarnya juga bisa dikasih teori. Semua nama yang diubah ke wazan fu'al tidak bertanwin. Boleh dikasihkan teori. Cuma sebagian ulama tidak kasih teori karena hanya 12 nama. Di dunia ini. Hanya ada 12 nama di dunia ini. Cuma kalau antum mau lebih mudah lagi, buat saja teori. Buat saja teorinya, maka ya langsung antum dapat. Ada nama asalnya fa'il. Asalnya fa'il. Contohnya Amir. Ini ditanwin. Amirun. Ditanwin. Paham kan? Kalau diubah ini wazan fa'il menjadi wazan fu'al, ini namanya dipalingkan. Diubah bentuknya. Paham kan? Nama bahasa Arabnya adl. Dipalingkan bentuknya. Fa'ilun menjadi apa? Fu'al. Maka tidak boleh tanwin. Tidak boleh tanwin. Contohnya Amir menjadi apa? Umar. Tidak boleh tanwin. Umaru. Semua nama yang berwazan fu'al tidak boleh tanwin. Itu sekarang. Semua nama yang berwazan fu'al tidak boleh tanwin. Dipahamkan? Iya. Ini sekarang. Contohnya Umaru, Zufaru, Zuhalu. Semua itu tidak boleh tanwin. Nama-nama ini tidak bertanwin. Karena memiliki dua sebab. Sebab pertama karena dia adalah nama. Dan yang kedua karena adl. Yaitu dipalingkan bentuknya. Dan asal dari kata tersebut adalah Amirun, Zahilun, Zafirun. Itu asalnya.
bertanwin, kemudian dipalingkan bentuknya, dipalingkan ke bentuk fu'al. Dipalingkan ke bentuk apa? Fu'al. Jadi ini faedah, kalau ada kata yang berubah menjadi fu'al, jangan tanwin. Jangan tanwin. Dipahami ini kan? Semua, pokoknya ingat nanti, fu'al tidak tanwin. Fu'al tidak bertanwin. Iya, tidak bertanwin. Selesai untuk nama. Dan 6 bentuk ini, inilah nama dalam bahasa Arab yang tidak bertanwin. Nama yang tidak bertanwin dalam bahasa Arab inilah 1 sampai 6. Itu semua kalau antum lihat itu nama. Nama yang tidak bertanwin. 6 itu. Nama perempuan. Dah? Nama apa lagi tadi? Nama ajam. Ketiga. Nama yang tarkib masjid. Nama yang berasal dari 2 kata. Keempat. Yang ada alif dan nunnya. Nama yang ada alif dan nunnya. 5. Nama yang berwazan fi'il. 6. Nama yang dipalingkan bentuknya. Ini semua nama yang bertanwin. Inilah berdasarkan penelitian. 6. Ada 6 ini nama. Setelahnya itu bukan nama. Sifat. Jadi 6 ini nama yang tidak bertanwin. Antum hafal saja. Kan di buku dasar kan saya cuma bilang. Nama ajam, nama perempuan. Itu mudahnya begitu. Ternyata nama yang tidak bertanwin 6. Artinya selain 6 ini nama tanwin. Saya ulangi. Nama yang tidak bertanwin ada 6. Semuanya hanya nama ini. Semuanya 6. 1 sampai 6. Nama. Yang tidak bertanwin 6. Nama 1 perempuan. 2 nama ajam. 3 nama berasal 2 kata. 4 nama yang ada alif dan nun di akhirnya. 5 nama sewazan dengan fi'il. 6 nama yang dipalingkan bentuknya. Kalau antum bisa hafal ini dengan baik, selesai. Dapat nama tanwin atau tidak, sudah begitu. Misalnya antum dapat kata Anas. Anas. Kan begitu. Tinggal antum lihat 6. Apakah masuk dalam 6 ini? Tidak ada yang masuk. Tidak ada alif nun. Tidak berwazan fi'il. Paham kan? Pokoknya lihat. Tidak ada dari 6 itu tanwin. Aliyun. Bakrun. Paham kan? Iya. Semua nama yang tidak ada, tidak masuk dari 6 ini tanwin. Tanwin. Paham kan? Walaupun ini agak lama dihafal ini. Karena butuh dipraktik. Iya. Berikutnya. Mulai masuk 7 sifat. Tahu sifat? Sifat. Sifat bukan nama. Jadi ada juga sifat tidak bertanwin. Cuman dia 3 saja. Selain itu nanti tanwin. Pertama, sifat yang berakhiran alif dan nun. Kalau ada sifat, kata sifat ini, sifat. Tahu sifat kan bukan nama. Sifat yang berakhiran alif dan nun juga tidak tanwin. Seperti jau'anu. Ini kan jau'anu yang lapar, orang yang lapar, kan sifat. Jau'an. Godbanu yang lagi marah. Atau syanu yang haus. Ini kan sifat semua ini. Sifat yang ada alif dan nunnya di akhir juga tidak bertanwin. Juga tidak bertanwin. Lihat jau'anu atau syanu, godbanu. Berarti kita punya kesimpulan. Nama atau sifat. Kan kata bahasa Arab itu 2 saja. Nama atau sifat. Nama atau sifat yang ada alif dan nun di akhirnya tidak tanwin. Ya kan begitu. Tadi nama berakhiran alif dan nun tanwin atau tidak? Tidak. Sifat juga. Yang ada alif dan nunnya tidak bertanwin. Sama. Sifat-sifat ini tidak bertanwin. Karena memiliki 2 sebab. Sebab pertama karena dia adalah kata sifat. Dan yang kedua karena berakhiran alif dan nun. Sifat yang dipalingkan bentuknya sama tadi. Ada tadi nama kan? Nama yang dipalingkan bentuknya tanwin? Tidak. Sifat yang dipalingkan bentuknya juga tidak bertanwin. Contoh. Uhad, ruba', sulas. Ini masalah. Iya. Ini kan dari kata salasun tanwin. Tanwin kan? Ya, ahadun tanwin.
tanwin, arba'atun, ya, arba'atun tanwin, atau ro, bisa juga ini wazan isim fa'il semuanya, bisa wazan isim fa'il, lithun tanwin, dah, wahidun asalnya itu tanwin, arabiun tanwin. Sama dengan tadi, nama dipalingkan wazan fu'al tanwin atau tidak? Tidak. Sekarang sama, nama yang dipalingkan ke wazan fu'al, bedanya itu sifat-sifat. Afan, nama yang dipalingkan wazan fu'al, tidak tanwin. Fu'al, kalau ini fu'al, ada perbedaan antara nama dan sifat. Fu'al tidak bertanwin. Berarti salah satu atau salithun menjadi fu'al? Menjadi fu'al, apa jadinya? Tulas. Paham kan? Ahad. Uhad. Arba'a robi. Ruba. Tidak boleh tanwin. Tidak boleh tanwin. Paham ini? Robi'un menjadi ruba. Tidak tanwin. Ruba'u. Sulasu. Uhadu. Tidak boleh tanwin. Kenapa? Bentuknya sudah diubah. Karena apa? Bentuknya sudah diubah. Jelas ini atau belum? Jelas ini atau belum? Semua bilangan, sifat ini adalah bilangan. Bilangan sampai 10. Kalau diubah ke fu'al sampai 10. Kalau diubah ke fu'al tidak boleh tanwin. Khamis menjadi kumas, tanwin atau tidak? Sadisun, tanwin atau tidak? Kasih sampai akhirnya. Sadisun, sabiun, saminun, tasiun, asyirun. Dipahami ini? Semua angka itu 1 sampai 10 yang berwazan fu'al tidak boleh antum tanwin. Tidak boleh antum tanwin. Jelas ini? Jelas atau belum? Jelas atau belum? Kalau sudah jelas, tinggal perbedaan artinya. Kalau di sini ada beda arti. Salit, 3. Salit ya yang ketiga. Yang keberapa? Ketiga. Kalau diubah, ini dia. Ternyata berubah juga maknanya. Supaya ditahu langsung dari sekarang. Kalau antum bilang salit, salata 3, salit ketiga. Tapi masih kan 3, masih 3 begitu. Kalau sulat 3. Bukan 33, tapi 3. Paham tak? Uhad, wahid apa artinya? Uhad. Satu. Jadi nanti antum bilang begini, ja'a wahid apa artinya? Ja'a wahid apa artinya? Datang satu orang. Ja'a uhadu. Datang satu. Paham artinya ini? Jadi berubah bentuk, berubah arti. Ini untuk ini. Paham artinya? Jadi rubah. Apa artinya rubah? 4. Makanya di ayat uli ajnihatin matna wa tulas wa rubah, memiliki malaikat, memiliki sayap 2, 3, 4. Apa maksudnya? Iya, kalau bapak-bapak suka ayat Wankihu ma tobalakum matna wa thulatha wa ruba'a. Nikahilah apa yang baik bagi kalian. Matna 2, thulatha 3, boleh langsung 3. Ruba, apa artinya ruba? 4. Artinya nikahi 4 langsung, cerai 4, nikah lagi 4.
Paham maksudnya? Itu artinya. Dipahami nih? Jadi berubah bentuk, berubah arti. Ini saja. Jadi di samping tidak ditanwin, ini pelajaran kita maknanya berubah. 3, 3. 1, 1. 4, 4. Bukan 44, lain lagi itu. Ini 4, 4. 3, 3. Dipahami? Siapa yang belum paham? Siapa yang belum paham? Angka. Sifat dipalingkan itu angka. Sifat yang dipalingkan itu rata-rata angka. Sebagaimana tadi nama yang dipalingkan itu adalah nama. Wazannya saja yang berubah. Lihat, sifat-sifat ini tidak bertanwin karena memiliki dua sebab. Sebab pertama karena dia sifat dan sebab kedua karena adl, yaitu sudah dipalingkan bentuknya. Dan asal kata tersebut adalah wahidun, rabi'un, salithun, bertanwin atau angka yang berulang, ya, atau angka yang berulang, kemudian dipalingkan bentuknya, kemudian dipalingkan ke bentuk fu'al. Jadi angka yang berulang dia. Nah, asalnya wahid, wahid menjadi uhad, talit, talit, salasa, salasa menjadi tulas. Angka yang berulang itu bisa antum ubah ke wazan fu'al, langsung jadi. Daripada antum sebut dua angka, lebih baik satu angka saja tapi maknanya sudah dua. Maknanya sudah dua. 9. Sifat yang sewazan dengan fi'il. Sama. Ada tadi nama yang sewazan dengan fi'il. Nama yang sewazan dengan fi'il sudah tidak boleh tanwin. Sifat juga. Kalau sewazan dengan fi'il tidak boleh tanwin. Seperti afdolu. Nah, ini kan sifat ini yang utama. Akramu yang mulia. Ahsanu yang bagus. Ini kan mirip dengan wazan apa? Mirip dengan wazan fi'il apa? Af'ala. Af'ala. Tidak boleh tanwin juga. Tidak boleh ditanwin juga. Sifat ini tidak bertanwin karena memiliki dua sebab. Sebab pertama karena dia adalah sifat. Dan yang kedua karena sewazan dengan fi'il. Sewazan dengan fi'il. Iya. Selesai untuk sifat juga. Selesai untuk sifat juga. Sifat yang tidak boleh tanwin hanya 3 itu. 7, 8, 9. Kalau nama ada 6. Nama yang tidak ditanwin 6. Sifat yang tidak ditanwin 3 itu. Selain 3 itu berarti tanwin. Sifat selain 3 itu tanwin. Misalnya ada sifat wazannya misalnya fadilun yang utama. Oh, tidak ada alif dan nun, tidak dipalingkan bentuknya, terus tidak sewazan dengan fi'il. Tanwin atau tidak? Tanwin, begitu maksudnya. Jadi sifat yang dari tanwin 3. Sebenarnya ini bisa digolongkan ya. 1 sampai 6, kemudian 1, 2, 3 untuk sifat. 1 sampai 6 untuk nama, 1 sampai 3 lagi untuk sifat. Berikutnya itu selain nama, selain sifat. Selain nama, selain sifat. Iya. Berikutnya 3 lagi ya. 3 lagi. Karena semua isim yang tidak ditanwin 12. Kalau kita rinci semua isim yang ditanwin semuanya 12 kalau disatukan. Makanya saya pakai nomor 1 sampai 12. Walaupun ulama juga ada menggolongkan. 6 pertama itu nama, 3 kedua itu adalah sifat, kemudian 3 berikutnya itu bukan nama, bukan sifat. Iya, semuanya 12 bentuk. Kita baca lagi 10. Alif ta'nits mamdudah. Kalau ada alif ta'nits, alif menunjukkan perempuan, tapi mamdudah, ada hamzah setelahnya. Itu namanya mamdudah. Ada hamzah setelahnya. Yaitu terdapat hamzah di akhir setelah alif. Kalau ada sesuatu kata apapun itu, nama, sifat, umum. Tidak mempedulikan lagi nama atau sifat. Pokoknya ada alif setelahnya mamdudah. Ada hamzah. Paham kan? Ada alif setelahnya ada siapa? Hamzah. Tidak boleh antum tanwin.
Mau nama, sifat atau apapun itu, umum. Seperti Zakariya'u. Kenapa tidak tanwin? Ada alif setelahnya siapa? Hamzah. Son'a'u. Ada alif setelahnya Hamzah. Hasna'u. Ada alif setelahnya Hamzah. Kalau antum lihat itu Zakariya'u nama. Son'a'u nama. Zakaria nama orang, Son'a'u nama tempat. Hasna'u sifat. Saya ingin menyatakan pokoknya itu Hamzah, nama atau sifat, tidak tanwin. Adanya Hamzah di akhir, sebelumnya alif, sebelumnya ada alif, kata itu tidak tanwin. Kata itu tidak tanwin. Kata ini tidak bertanwin karena memiliki satu sebab, yaitu alif tanit mamduda. Jadi satu sebab saja ini. Kesimpulannya dia satu sebab. Adanya alif tanit mamdudah. Paham ini mursyid? Yakin? Baik. Berikutnya lagi. Alif tanit maksurah. Adanya alif tanit maksurah. Cuman ini nanti tidak masalah. Karena harokatnya tidak nampak. Ada alif menunjukkan perempuan, tapi dia maksuro, bengkok. Alif maksuro, isi maksur. Isi maksur kalau itu untuk perempuan, isi maksur kalau itu untuk perempuan, tidak tanwin. Saya ulangi, isi maksur kalau penggunaannya untuk perempuan, paham kan? Untuk perempuan, tidak tanwin. Cuman, alhamdulillah kalau ini masalahnya alif tidak pernah diharokati. Jadi ini kadang dalam baca kitab gundul kita tidak terlalu pedulikan. Contohnya misalnya gini, Laila, sebenarnya ini hanya nama dan sifat. Nama dan sifat untuk perempuan. Cuman alifnya itu untuk perempuan. Seperti Laila, kan nama perempuan. Memang dia sudah tidak bertanwin, cuman dia memiliki sebab khusus di sini. Karena alif itu menunjukkan siapa perempuan. Contohnya Laila, Hubla. Laila kan nama perempuan. Hubla sifatnya hamil. Hubla artinya sedang hamil. Yang hamil siapa? Perempuan kan. Tidak ada laki-laki yang hamil. Paham kan? Hubla, tapi ada alif di situ. Oh ini isim yang tidak bertanwin. Dunia ada alif di situ. Berarti ini isim tidak bertanwin. Kalau antum bertanya, ini kan alif tidak nampak ji. Apa berarti faedahnya kita tahu? Nanti muqaddaronya yang disembunyikan siapa ketika dijer? Kan isim maksud toh? Fata misalnya, fata ya kan? Ja'al fata, ro'aitul fata, marortu bil fata. Ini al fata mudzakkar. Alifnya bukan untuk muannats. Berarti apa yang muqaddaro? Kasro muqaddaro. Kalau marortu bi hubla, apa yang muqaddaro? Itu dia, fathah muqaddaro. Itu fungsinya kita tahu. Kalau itu adalah isimnya tidak bertanwin, maka fathah muqaddaro ketika jar. Kalau bertanwin berarti kasro muqaddaro. Itu di situ dia faedahnya nanti. Karena antum ditanya, yang sembunyi siapa? Yang sembunyi siapa? Kalau isim yang tidak bertanwin, maka yang sembunyi fathah. Kalau isimnya bertanwin, maka yang sembunyi kasro. Ketika dijar, di situ saja. Nanti, walaupun aman, itu kalau tidak ditanya begitu, aman dia. Tidak ditanya apa yang disembunyikan, aman. Karena pasti dia adalah harokatnya tidak pernah nampak. Makanya butuh kita tahu. Oh alif tanit maksuro. Kalau ada alif bengkok. Ada alif bengkok menunjukkan perempuan. Berarti itu majrur dengan fathah. Karena ismul ladzi lan sharif majrur dengan apa? Ismul ladzi lan sharif majrur dengan apa? Fathah. Dipahami ini jenis ini? Jenis terakhir. Jenis terakhir tadi Laila hubla dunya, kata-kata ini tidak bertanwin karena memiliki satu sebab, yaitu alif tanit maksurah. Tadi di atas alif tanit mamduda, ini alif tanit maksurah. Terakhir, kata yang tidak bertanwin, bukan nama, bukan sifat. Bukan nama, bukan sifat. Sigo muntahal jumu, bentuk akhir dari jamak.
Apa maksudnya bentuk akhir dari jamak? Yaitu jamak taksir yang berada di atas bentuk mafail atau mafail. Ini sederhana ini, antum hafal pola. Kalau ada jamak taksir, polanya mafail atau mafail. Setelah alif ada 2 huruf atau setelah alif ada 3 huruf. Mafail atau mafail. Kalau antum dapat pola itu, pastikan tidak bertanwin. Ini namanya sigo muntahal jumu, bentuk akhir dari jamak. Paham ini? Pokoknya antum hafal, dapat kata bentuknya mafail begini, pasti tidak tanwin ini, mafailu atau mafail begini, mafail, ini bentuknya pasti tidak ditanwin karena ini namanya sigo muntahal jumu, bentuk akhir dari jamak. Kalau antum mau tahu apa itu bentuk akhir dari jamak, nanti di buku yang lebih tinggi lagi. Jelas untuk tahap ini adalah kalau antum dapat kata polanya mafail atau mafail, tidak tanwin, tidak bertanwin. Semua kata yang berada di pola itu tidak akan mungkin ditanwin. Jelas pembahasan ini? Karena itu namanya sigo muntahal jumu. Sigo muntahal jumu, bentuk akhir dari jamak, bentuk akhir dari jamak. Contoh, masajidu, darohimu, dana niru, asofiru, itu semua tidak boleh tanwin dan tidak terbatas pada itu. Pokoknya semua kata berwazan mafail, mafail tidak boleh tanwin. Jelas? Kata-kata ini tidak bertanwin karena memiliki satu sebab, yaitu sigo muntahal jumu. Satu sebab, bukan nama, bukan sifat. Satu sebab, sigo muntahal jumu, yaitu berada di atas bentuk mafail atau mafail. Ingat itu. Ini yang ke-12 ini sering juga muncul dalam baca kitab. Sigo muntahal jumu. Sigo muntahal jumu. Selesai 12 ismul ladzi la yansharif. 6 nama, 3 sifat, 3 lain lagi. Bukan sifat. Bisa masuk ke sifat, bisa masuk ke nama. Yang memiliki satu sebab. Yang memiliki satu sebab. Alif ta'nits mamdudah, alif ta'nits maksurah, sigo muntahal jumu. Alif ta'nits mamdudah, alif ta'nits maksurah, atau sigo muntahal jumu. Paham kan? Kalau antum bisa pahami dan bisa hafal ini, maka inilah jenis kata yang tidak bertanwin. Tidak ada lagi yang lain. Nanti di buku-buku yang lebih tinggi ditambah saja syarat ketentuannya yang lebih dalam lagi. Dipahamkan? Tapi dasarnya ini dia. Dasar isim yang tidak bertanwin ini dia. Selesai. Ini adalah akhir penutup. Ini adalah akhir yang ingin kita ketahui dalam catatan atas terjemahan matan Jurumiyah ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat padanya untuk Islam dan kaum muslimin hingga hari kiamat. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallama. Subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tidak ada pertanyaan? Dua nanti wazannya. Wazannya nanti bisa dua, bisa fu'al. Cuma tadi kita pasangan fu'al. Nanti bisa maf'al. Wazan kedua adalah maf'al. Matna. Iya semua. Nah, maf'al. Pokoknya yang penting dipalingkan bentuknya. Ada lagi tadi? Siapa yang katakan? Iya, maksudnya anak itu.
Kalau pada nama terdapat ana itu kan tambahan mudhari maksudnya. Tambahan mudhari tidak ada lain, pasti ana itu. Paham tak? Karena itu di miftah. Kalau tidak sama-sama melakukan pekerjaan dengan sebelumnya, wajib maf'ul ma'ah. Kalau bisa sama-sama melakukan pekerjaan sebelumnya, boleh maf'ul ma'ah, boleh ataf. Kan di miftah itu tuh. Tidak ada di matan jurumiyah. Itu kekurangannya di sini. Kembali ke miftah tuh. Semua sifat sama dengan nama tadi dong. Semua sifat yang berwazan fi'il tidak boleh tanwin. Ya kan? 22 wazan. Sama dengan semua nama yang berwazan fi'il tidak boleh tanwin. Sama semuanya. Semua. Mana tadi? Cepat ya, kita mau bagi buku. Ambil bukunya saudara. Ada nih. Fi'il amr sukun terakhirnya. Memang tidak boleh tanwin kalau jadi nama. Toh, antum bernama Kul. Ya tidak boleh tanwin. Antum bernama Idrib. Ya tidak tanwin, sudah sukun. Tanda ropanya Ja Idrib. Tanda ropanya dhamma muqaddarah. Mana min duriha harakatul hikayah. Masya Allah. Hayalan ini namanya hayalan ahli nahwu. Kalau ada nama perempuan bernama Zaid. Jadi dia punya anak. Dia harapkan ya kelahir anaknya laki-laki. Sehingga dinamakan siapa? Zaid. Karena sering disebut di nahwu. Nah, tapi ternyata perempuan. Nah, bilang sama istrinya, ya takdirmi, kasih nama Zaid. Jadi nama anak perempuan dia kasih nama apa? Zaid. Tidak ditanwin. Karena nama perempuan. Tidak ditanwin. Jadi Zaidu. Tak? ini namanya hayalan ahli nahwu. Iya. Terus sudah? Dari 12 ini mana yang tidak bisa kemasukan alif lam? Nama. Nama kan tidak bisa kemasukan al. Paham kan? Dari 12 tadi itu, mana yang tidak, kan gini, saya paham yang dipertanyakan. Kan kalau ada al, kembali ke asal. Kan begitu? Kalau ada al, kembali ke asal. Kalau mudhof, kembali ke asal. Yang tidak bisa mudhof dan tidak bisa beral, nama 1-6. Sifat boleh beral, boleh mudhof. 3 tadi juga boleh beral, boleh diidopakan. Masajidul muslimin. Dah, kan nama tidak boleh beral, tidak boleh diidopakan. Kenapa? Nama ma'rifah. Tidak boleh mudhof. Paham saudara? Baik, selesai. Alhamdulillah. Hari Senin berarti kita belajar mutammimah langsung. Dah? Langsung Senin atau mau ulangan dulu? Nah? Langsung ya? Baik, langsung. Alhamdulillah. Besok istirahat dulu otak sedikit. Besok istirahat. Tapi tetap tafsir besok kan? Tetaplah. Masa libur? Acara nanti pi. Acara terus. Otamu itu acara. Nah nanti jangan dulu acara. Kita mau kejar dulu. Selesai dulu. Kalau banyak orang mau pulang itu, lihat Andi Arhan sudah di belakang. Alhamdulillah. Sudah mulai mundur. Bagi bukunya. Bismillah. Bagi semua tuh yang ada di majelis. Alhamdulillah. Jangan lupa doakan yang sumbang buku.